Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di episode kali ini pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari grup terakhir di babak penyisihan, yaitu grup Al-Latif. Sebelum kita akan menyaksikan 5 penampilan peserta kita dalam grup Al-Latif, kita akan memperkenalkan 3 dewan juri kita yang sangat luar biasa. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya? Iya. Ini kalau dibilang survei membuktikan gitu ya. Acara sebelah ya Ustadz ya. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik semuanya. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah insyaallah lancar. Lancar. Ya, sampai ujung enggak Ustadz? Sampai ke ujung juga. Sampai ujung ya. Selanjutnya saya akan menyapa Ustadz Motor, Ustadz Muhammad Tariq. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Bikhair ya Ustadz ya. Naam. Gimana puasanya hari ini Ustadz? Puasa alhamdulillah ya insyaallah lancar. Lancar ya Ustadz, amin. Mudah-mudahan lancar terus puasa dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan menyapa Ustadz yang sangat berkarismatik, Ustadz Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat Kak Yogi. Sehat ya Ustadz. Amin. Puasanya gimana hari ini? Insyaallah sampai nanti. Baik, terima kasih kepada 3 dewan juri yang telah memperkenalkan dirinya. Tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar untuk menyaksikan penampilan kelima peserta kita dalam grup Al-Latif. Untuk itu kita akan memanggil peserta pertama atas nama Khalisa Naura Atifa. Perkenalkan, nama saya Khalisa Naura Atifa, dipanggil Naura. Saya sekolah di Pondok Pesantren Jauharul Falah Al-Islami. Umur saya 11 tahun. Saya tinggal di Kumpeh, Desa Sungai Terap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba. Yang saya hormati dewan juri yang arif dan bijaksana dengan tinta pena kejujurannya. Dan yang saya banggakan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari demi hari dilalui, siang dan malam terus dilewati, pergantian bulan dan tahun terasa cepat sekali. Disadari atau tidak disadari, zaman pun sudah tak seperti dulu lagi. Ilmu pengetahuan sudah tidak dikuasai, iman semakin lemah sekali. Kebanyakan anak-anak muda tak mampu mengabdi untuk negeri. Untuk itu, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Pemuda yang Mengabdi untuk Negeri. Membahas tentang pemuda. Coba kita lihat, pemuda zaman sekarang, judi online jadi gayanya, Instagram jadi hobinya, bahkan goyang TikTok pun jadi kebiasaannya, betul? Lalu timbul sebuah pertanyaan, pemuda yang bagaimana yang mampu mengabdi untuk negeri? Yang pertama,
pemuda yang beriman. Nah, apa makna iman di dalam Islam? Iman yakni pembenaran. Maka hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hakikat iman. Al-imanu tasdiqum bil qalbi. Iman yakni membenarkan dalam hati. Apabila hati yakin dan seyakin-yakinnya, wa iqrarum bil lisan, maka mengikrarkan dengan lisan. Apabila hati dan lisan sepakat mengikrarkan keimanan, wa amalum bil arkan, maka mengamalkan dengan anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh ikut tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemuda yang berilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain menjelaskan, yarfa'illahu allazina amanu minkum bitta'ati fi zalik wallazina utul ilma darajat fil jannah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dengan ketaatannya kepada Allah. Kemudian Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di syurganya Allah. Sejarah mencatat kecermelangan intelektual muslim terukir indah di dalam sejarah manusia, di mana Sarjana Al-Khwarizmi yang wafat pada tahun 863 Masehi, ia menulis buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah. Buku inilah yang dikenal dengan ilmu Al-Jabar, sehingga namanya sampai saat sekarang ini dikenal dengan Bapak Matematika Dunia. Kemudian sahabat dai, kita lihatlah pemuda kebanggaan Islam pada zaman Rasulullah. Seperti Attab bin Usai yang diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur Mekah pada umur 18 tahun. Untuk itu, janganlah lalai. Hidup di masa muda hanya dengan berfoya-foya. Motornya made in Amerika Serikat, mobilnya mewah mengkilat, rumahnya bertingkat 4, tubuhnya dihiasi emas 24 karat. Tapi sayang sahabat dai, dia tidak pernah salat, dia ogah zakat, bahkan ngajinya pun tidak tamat. Waktu muda sering berbuat maksiat, sudah tua lupa bertaubat. Lagi muda sering gandeng cewek manis, sudah tua kena kencing manis. Lagi muda sering ke diskotik, sudah tua kena rematik. Na'udzubillahi min. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kecil-kecil lomba dai. Lombanya di TVRI Jambi. Jika Dewan Juri ingin bertemu saya lagi, izinkan saya masuk ke semifinal nanti. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Halisa Naura Atifa. Penampilan pembuka yang sangat luar biasa. Kira-kira Naura ingin dikomentari oleh Dewan Juri yang mana dulu? Ada Ustadz yang berkarisma, ada Ustadz motor, dan yang terakhir ada Ustadz ganteng. Mau Ustadz yang mana dulu?
Ustadz ganteng. Ustadz ganteng harus pilihan pertama memang. Silakan Ustadz Fadli. Masya Allah. Alisa Naura Atifa. Ini panggilnya Naura ya. Ini penampilan yang pertama ini adalah penampilan yang termasuk penampilan yang luar biasa ini ya. Dari awal saya perhatikan dari retorikanya, dari ungkapan-ungkapan bahasa dan gaya bahasa yang dipakai itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat di syair-syair itu ibarat kalau apa namanya pantun itu kalau a semua gitu kan, ujungnya itu semua ya, is semua gitu. Jadi bahasa-bahasa yang seperti ini sangat luar biasa ya. Dari bobot uraian, sistematika uraian sudah luar biasa. Tidak ada yang perlu Ustadz kritik dan komentari, hanya Ustadz cuman bilang mantap, mantap dan mantap. Oke, kita tes terlebih dahulu. Iya, jangan malu-malu dong. Silakan Aura, kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, sudah satu peserta yang tampil dalam grup Al-Latif. Tersisa 4 peserta yang nantinya juga akan turut tampil di depan layar TV Anda. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini pemirsa kita akan melihat penampilan 2 peserta sekaligus. Nanti ada M. Rafa Ibnu Zikri dan Muhammad Danis Al-Azril. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan keempat peserta lainnya yang belum tampil dalam grup Al-Latif. Langsung saja kita akan memanggil peserta kedua atas nama M. Rafa Ibnu Zikri. Perkenalkan, nama saya M. Rafa Ibnu Zikri. Saya sekolah di Min 2 Batanghari. Dari Batanghari pergi ke Jambi. Sampai di Jambi ada bidadari. Hari ini ada M. Rafa Ibnu Zikri untuk tampil di TVRI Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Yang saya hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai para hadirin wal hadirat sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan berdirinya saya di sini bukan berarti tidak dikasih kursi, tetapi ingin menyampaikan ceramah singkat, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu keharusan bagi kita. Di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, maka sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Coba kita bayangkan, saudaraku, ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan, dan kita telah meminum ASI-nya selama lebih kurang 2 tahun. Selain itu, ayah kita rela untuk banting tulang, pergi pagi dan pulang petang. Itu adalah bentuk kecintaan kedua orang tua kepada kita. Hadirin rahimakumullah. Kasih sayang ibu sepanjang masa, kasih sayang ayah tiada celah. Satu ibu dapat merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu merawat 1 orang ibu. Terlebih jika keduanya sampai berusia uzur, tidak sedikit anak yang mundur. Padahal Allah telah menegur dalam surah Yasin ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya akan kami kembalikan pada asal kejadiannya. 1 juta rakaat salatmu, 1 miliar sedekahmu, kau gores hati ayah ibumu. Demi Allah, baunya surga haram bagimu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ceramah singkat saya ini adalah, sayangilah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu sebelum semuanya terlambat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan M. Rafa Ibnu Zikri. Luar biasa, membuat hati ini tenang gitu ya, bikin badan ini merinding gitu tadi dengarnya. Masya Allah. Saya akan meminta Dewan Juri, siapa ya kira-kira ya? Ustadz Motor aja lah terlebih dahulu, tadi kan terakhir. Ustadz Muhammad Tariq, silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Rafa, gimana kabarnya Muhammad Rafa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah, ini dengan penampilannya, pakai imamahnya, kalau ini alahnya ala Yaman ini, ya Hadramaut. Hadramaut bagus, dengan sorbannya kombinasi warna putih dan hitam, luar biasa ya. Ananda luar biasa penyampaiannya, dan yang satu yang saya garis bawah ini penampilannya, dia mampu mengendalikan emosi dia ya. Karena pada tadi ada beberapa item dia ada emosi, dia ingin menghantarkan untuk kita menangis dan dia juga mau, tapi dia mampu. Ada mungkin di situ, tapi dia tetap tahan, dan jadi dia kadang-kadang orang emosi nangis akhirnya blank dia. Nah ini satu nilai yang luar biasa ya Rafa, dipertahankan itu ya Rafa ya. Artinya ini dapat membius orang audien yang mendengarkan, insyaallah. Intonasinya bagus ya, turun naik jadi tidak tegang gitu ya. Yang tegang tuh datuknya saya lihat dari jauh tadi.
Bentar-bentar nengok jam. Nah, itu ada waktu di situ tuh. Baik, Rafa, Abi kasih ajib, ajib dan ajib. Ajib dan ajib. Terima kasih. Semua komentarnya alhamdulillah positif. Mudah-mudahan ini bisa membawa Rafa untuk lolos melaju ke babak semifinal. Oke, tos terlebih dahulu. Oke, silakan Rafa untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, dua peserta dalam grup Al-Latif telah tampil dengan cukup memukau. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dari peserta ketiga atas nama Muhammad Danis Al-Azril. Nama saya Muhammad Danis Al-Azril. Saya dari RA Al-Ikhlas Talang Pamusur Tujuhan Bungo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah tomat bulat-bulat, daun salam beragi-ragi. Kalau memang umat Nabi Muhammad, jawablah salam sekali lagi. Danis ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ya jama'in amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang bijaksana, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat dan cilik yang Danis sayangi. Oke, good morning everybody. I am honored to be able to stand before you friends today. Thank you. Baiklah, berdirinya dan di sini bukan hanya ingin menampilkan wajah ganteng Danis ini saja, akan tetapi berdirinya dan di sini ingin menyampaikan ceramah pendek yang berjudul keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajarkan umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu sejak dari bayan hingga ke liang lahat, sejak dari bayi sampai meninggal dunia, sebagaimana hadis riwayat Muslim berbunyi, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya, tuntutlah ilmu sejak dari bayan hingga ke liang lahat. Jangan pernah malu dikatain masih terlalu kecil. Jangan pernah malu dikatain bocil ungsan. Jangan pernah malu dikatain belajarnya terlalu cepat. Akan tetapi malulah ketika kamu sudah berumur 7 tahun tapi kamu belum bisa sholat 5 waktu. Akan tetapi malulah ketika kamu belum bisa mengaji tapi teman kamu sudah hatam Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita cetak pola pikir kita dari kecil agar menjadi seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dengan cara rajin belajar, sehingga kita siap menghadapi tantangan zaman yang arus teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak yang berkualitas, cerdas dalam segala hal, rendah hati dan tidak sombong. Karena sifat sombong sifat setan tinggalnya di neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang Danis sayangi, dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik,
mana yang buruk? HP yang kita genggam, motor, mobil, pesawat terbang, kapal pesiar, semua dapat berjalan dan juga karena ilmu dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu penting dan wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dari kecil. Adapun keutamaan menuntut ilmu, dimudahkan jalan menuju surga, ditinggikan derajatnya, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Marilah kita bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menuntut ilmu dari kecil. Jangan jadi anak pemalas ya. Danis ada lagunya lagi loh. Mau dengar enggak? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Jangan merasa sedih yatim piatu, tiada bara ibu, tiada bara ayah, tapi sedihlah tak punya ilmu. Jalan yang mana hendak dituju. Demikianlah pidato pendek dari Danis. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Usikum benafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Boleh dong sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Muhammad Danis Al-Azril. Kamu mau ikutan duduk? Ini nih abang ikutin Danis ini soalnya segini ya cuman. Danis boleh tahu nggak umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. 6 tahun. Iya 6 tahun ya. Jadi sekarang sudah SD. Belum. Jadi masih TK. TK-nya di mana? Di RA Al-Ikhlas. Iya. Talang Pamesun Jujuhan Bungo. Bungo luar biasa dari Kabupaten Bungo. Kira-kira Danis mau dikomentari sama ustadz yang mana dulu? Coba lihat sana. Tuh, 3 dewan juri, 3 ustadz. Ada ustadz ganteng. Tuh yang sebelah sana, yang sebelah kanan ustadz ganteng, yang tengah ustadz motor. Suka-suka ngegas-ngegas memang ustadznya. Yang sebelah sini ada ustadz yang berkarisma. Mau yang mana dulu? Yang itu. Yang itu yang mana? Yang ganteng. Ya, yang ganteng Ustadz Fadli silakan. Masya Allah, Danis. Ini penampilan yang luar biasa ya. Dari umur 6 tahun itu adalah umur yang cukup muda, tapi penampilan yang luar biasa dari ungkapan dan gaya bahasanya itu sudah luar biasa ya. At-ta'allum ya, at-ta'allum fis shighar ya. Kan naqshi 'ala al-hajar wa ta'allum fil kibar kan naqshi 'ala al-ma'. Menuntut ilmu ya di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu ya di waktu gede udah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Jadi itu salah satu bahasa yang dia sampaikan itu tadi ya sudah luar biasa, masya Allah. Tidak ada ya Ustaz komentar apapun, cuman bilang mantap, mantap dan mantap. Mantap, mantap dan mantap dari Ustadz Ganteng. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mengomentari penampilan dari Muhammad Danis Al-Azril. Alhamdulillah, kita tos dulu. Silakan kembali ke tempat. Baik, pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, sudah 3 peserta dalam grup Al-Latif yang telah tampil dengan sangat luar biasa. Tersisa 2 peserta lainnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan
di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini kita akan menyaksikan dua peserta terakhir dalam grup Al-Latif. Mana nih pendukungnya dari Salim Muhammad Siregar? Kemudian peserta kita yang terakhir ada Korina Zakia Putri Azhara. Mana suara pendukungnya? Sepertinya pemirsa yang ada di rumah sudah sangat tidak sabar lagi untuk menyaksikan dua peserta terakhir dalam grup Al-Latif. Langsung saja kita akan memanggil peserta keempat atas nama Salim Muhammad Siregar. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Salim Muhammad Siregar, dipanggil Al. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 5 SD. Di SD Islam Al-Falah Jambi. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan, serta hadirin yang berbahagia. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan untayan ceramah agama Islam dengan judul Mengabdi untuk Negeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia, bangsa kita tercinta, sekarang ini sedang berusaha bangkit agar menjadi bangsa yang beradab. Masyarakat Indonesia sekarang ini sekalipun menghadapi banyak problem, kiranya tidak separah masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah ketika membangun Madinah. Masyarakat Indonesia pada saat ini sudah berada pada zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki tradisi dan berkeinginan maju, sehingga keadaannya tidak sesulit dalam membangun masyarakat Arab jahiliyah. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang mengabdi untuk negeri, kiranya Rasulullah SAW adalah contoh yang wajib kita teladani. Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah. Dalam sejarahnya berhasil membangun peradaban negerinya dengan sangat luar biasa. Hanya dalam waktu 10 tahun beliau berhasil membangun masyarakat Madinah. Maka itulah yang dilakukannya. Antara ucapan dan tindakan menyatu pada diri Nabi. Sehingga utusan Tuhan itu disebut sebagai uswatun hasanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan sering menyebut Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita mengabdi untuk negeri seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi. Lihatlah Rasulullah yang begitu cintanya kepada negerinya, yaitu kota Mekah. Sampai-sampai beliau mengatakan, "Ma'atyabaki min baldati wa ahabbaki ilayya, walaula anna qauni akhrajani milki ma sakantum ghairah." Wahai Mekah, engkau mahkota yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak akan tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin, oh hadirin. Berbagai sikap nyata yang bisa kita lakukan dalam pengabdian kita untuk negeri tercinta, yaitu menjadi warga negara yang baik sesuai dengan profesi dan kedudukan kita masing-masing. Jika kita seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang adil, yang mencintai rakyat dan sayang kepada kaum du'afa. Jika kita seorang pelajar, belajarlah dengan tekun dan rajin, agar dengan ilmumu engkau bisa memajukan negerimu. Dapat kita simpulkan bahwa apapun kedudukan dan profesi kita dapat mengabdi untuk negeri selama tetap berada pada jalur ketaatan kepada Allah dan bingkai keteladanan dari Rasulullah, maka negeri kita akan menjadi negeri yang makmur. Thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Pergi berlayar menggunakan kapal feri. Tak lupa singgah di kota Jambi. Saya akhiri ceramah kali ini. Semoga kita bertetangga di surga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Salim Muhammad Siregar. Luar biasa penampilannya. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Ustadz yang berkarisma, Ustadz Amin, untuk dapat mengomentari penampilan dari Salim Muhammad Siregar. Subhanallah, ya Salih ya, Salim Muhammad Siregar ya. Ini orang mana nih? Orang Medan. Betul ya? Siregar ya? Iya. Kelas berapa sekarang ini? Kelas 5. Kelas 5. Jadi alhamdulillah tadi sudah menyampaikan judul tentang mengabdi untuk negeri ya. Sudah menyampaikan tentang dalil ya, tentang contoh baginda Rasulullah SAW di dalam surah Al-Ahzab 21 tadi. Dan juga tentang doa disampaikan baginda Rasulullah, begitu cintanya dia kepada kota Madinah, kota Mekah ya. Nah, begitulah. Jadi kita tidak boleh melupakan dari mana asal mula kita. Jadi baik untuk Ananda Sali, Ustadz berikan good and very good. Ya, terima kasih Kak Yogi. Good and very good. Terima kasih juga kepada Ustadz Amin. Mudah-mudahan dengan komentar yang positif, Al bisa melaju ke babak semifinal. Amin. Tos dulu. Oke, silakan Al untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, 4 peserta di grup Al-Latif telah tampil dengan sangat luar biasa. Tersisa satu lagi peserta yang nantinya juga akan tampil menunjukkan bakatnya dalam menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah untuk mensyiarkan agama Islam. Siapakah dari kelima peserta ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal? Untuk itu langsung saja kita akan mengundang peserta terakhir dalam grup Al-Latif atas nama Qorina Zakia Putri Az-Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qorina Zakia Putri Az-Zahra. Saya kelas 4 MI, saya sekolah di Mahfuz Mateni Huda. Kue ubi di atas salam, nampan ditarik, hendak dipinjam. Selamat siang hadirin sekalian. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para dewan juri dan para pemirsa TVRI Jambi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Apa makna dari surah ini? Yaitu ucapan terima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Membuatnya susah tidur, miring ke kanan susah, miring ke kiri susah, telentang pun susah. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, penuh keringat, dan semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semua anak yang dibahagiakan. Betul atau betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak. Tapi anak banyak belum tentu bisa membahagiakan orang tuanya. Anak sudah disukseskan orang tua, kehidupan sudah dicukupi. Tapi ingat, orang tua tidak pernah minta ganti rugi. Apalagi pembuktian laba ganti rugi. Betul tidak? Bapak, Ibu, Bapak atau Ibu pernah ngomong tidak ke anaknya? Nah, ini total ASI. Ini total pendidikan dari SD sampai S1 tolong dilunasi. Betul Bapak Ibu? Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya. Ridallahu fi ridal walidain wasuqullahi fi suqil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya orang tua. Dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Sebelum saya tutup, mari kita bersolawat bersama-sama. Mawlaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke bawah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk syurga. Dari rengat barat dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbakti, Allah sayang, orang tua senang. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
khairil khalqi kullihimi. Jadi kesimpulannya adalah mari sama-sama kita berbakti sama orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara merawatnya, menghormatinya, dan senantiasa mendoakannya. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Unzur maqalah wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf setulus hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan Qorina Zakia Putri Az-Zahra. Ini bebelit ini karena namanya panjang sekali ini. Baik, Zahra, kira-kira mau dikomentari oleh dewan juri yang mana dulu? Ustadz yang mana? Ada Ustadz ganteng yang pakai rompi merah. Ada Ustadz motor yang pakai blazer hitam. Kemudian ada Ustadz yang berkarisma yang pakai baju batik. Yang mana? Berkacamata. Yang berkacamata. Silakan Ustadz. Amin. Baik, barakallahu alaik ya, Putri ya. Putri. Panggilan apa nih? Zahra. Zahra ya. Tadi judulnya masih sama yang lain ya. Berbakti kepada kedua orang tua ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Fadli dan yang lainnya, bisa dikemas dengan materi-materi yang agak begitu menarik gitu, bisa buat contoh gitu kan. Misalkan contoh Uwais Al-Qarni ya, salah seorang yang berbakti pada orang tua dan lain sebagainya. Tadi coba bacakan kembali surah Luqman yang ayat 14 tadi. Bisa diulangi. Ya, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya, sudah pas ya gitu ya. Nah, tadi yang ralat dari Ustadz ketika membaca hadis tadi, bukan ridallahi ya gitu ya. Nah, berkali-kali disampaikan oleh yang lain gitu juga. Jadi dia harus dikasrohanya itu ya, bukan dommah. Yes, andaikan nanti Putri masuk kepada babak berikutnya, ditambah lagi dengan materi yang lainnya dari Ustadz, good and very good. Good and very good. Terima kasih Ustadz Amin. Terima kasih juga kepada dewan juri yang telah mengomentari penampilan terakhir kita dalam grup Al-Latif, yaitu Az-Zahra. Mudah-mudahan kamu lolos dan melaju ke babak semifinal. Oke, tos terlebih dahulu. Iya, silakan Zahra untuk dapat kembali ke tempat. Baik pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, kelima peserta dalam grup Al-Latif telah tampil dengan sangat luar biasa. Siapakah dua terbaik di antara kelima ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal? Sembari kita menunggu rekapitulasi dari para dewan juri, kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan Dai Cilik TVRI Jambi 2025. Raih keberkahan di bulan Ramadan. Tentunya di segmen kali ini merupakan segmen yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah dan juga para supporter dan para peserta yang tampil dalam grup Al-Latif. Siapakah dari kelima peserta ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal? Langsung saja kita akan mengundang 5 peserta kita di grup Al-Latif ini. Yang pertama ada Halisa. Silakan Halisa. Kemudian ada M. Rafa. Yang ketiga ada Muhammad Danis Al-Azril. Yang keempat ada Salim Muhammad Siregar.
Dan yang kelima ada Korina Zakia Putri Az-Zahra. Mana nih suara pendukungnya dari kelima peserta kita pada hari ini? Luar biasa di episode terakhir ini di babak penyisihan dalam grup Al-Latif. Para dewan juri sangat kesulitan dalam memilih 2 peserta terbaik yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal. Karena pada episode kali ini memang adik-adik kita nampilnya sangat luar biasa, sangat menguasai panggung dan mendapatkan komentar yang positif dari ketiga dewan juri kita. Dan langsung saja kita akan mengundang Korina Zakia Putri Az-Zahra untuk maju 2 langkah. Baik, Az-Zahra merupakan peserta yang tampil terakhir di grup Al-Latif ini. Mendapatkan komentar yang cukup positif dari ketiga dewan juri kita. Namun juga ada beberapa masukan juga dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Apakah Korina Zakia Putri Az-Zahra akan lolos melaju ke babak semifinal? Korina Zakia Putri Az-Zahra, mohon maaf, sepertinya kamu belum bisa lolos untuk melaju ke babak semifinal. Kita beri aplaus yang meriah terlebih dahulu. Silakan ke sebelah kanan. Az-Zahra, oke, stop. Baik. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Sali Muhammad Siregar untuk maju 2 langkah. Baik. Penampilan yang cukup memukau yang telah ditampilkan oleh Al mendapatkan komentar yang cukup positif dari ketiga dewan juri. Namun masih ada beberapa catatan yang harus dibenahi jika kamu lolos ke babak semifinal. Sali Muhammad Siregar, mohon maaf, sepertinya kamu belum lolos untuk melaju ke babak semifinal. Kita beri aplaus yang meriah terlebih dahulu untuk Sali Muhammad Siregar. Silakan ke kanan, ikut bersama Zahra. Tersisa 3 peserta. Dan dari ketiga peserta ini hanya 2 tiket tersisa yang nantinya akan bisa tampil di babak semifinal. Langsung saja saya akan mengundang Khalisah Naura Atifah untuk maju 2 langkah. Boleh 1 langkah lagi? Baik. Naura merupakan peserta yang tampil pertama di grup Al-Latif, mendapatkan komentar yang sangat positif dari ketiga dewan juri kita pada hari ini. Apakah Naura akan lolos ke babak semifinal? Baik Naura, jika kamu hari ini tidak lolos, bagaimana Naura? Usaha lagi dan terus belajar ya. Ikhlas ya jika tidak lolos pada hari ini. Baik, sepertinya Khalisah Naura Atifah sudah sangat ikhlas jika hari ini ia belum bisa lolos untuk melaju ke babak semifinal. Langsung saja kita akan mengumumkan Khalisah Naura Atifah. Mohon maaf Naura, sekali lagi mohon maaf. Sepertinya kamu akan tampil kembali ke TVRI Jambi karena kamu lolos ke babak semifinal. Luar biasa, silahkan ke sebelah kiri saya. Baik. Sudah ada 1 peserta yang lolos untuk melaju ke babak semifinal, yaitu Khalisah Naura Atifah. Tersisa 2 peserta saja, yaitu Rafa Ibnu Zikri dan Muhammad Danis Al-Azril. Mereka berdua merupakan peserta yang sangat luar biasa. Rafa
Ibnu Zikri. Tampil dengan sangat memukau, bisa mengontrol emosinya, dan mendapatkan komentar yang sangat positif dari ketiga dewan juri kita. Jika kamu hari ini tidak lolos, Rafa, maka bagaimana? Akan berusaha lagi untuk tampil maksimal. Berusaha lagi untuk tampil maksimal. Kemudian Muhammad Danis Al-Azril, kecil-kecil cabai rawit, berusia 6 tahun, namun telah memiliki mental yang sangat luar biasa. Hafalannya juga mendapatkan komentar positif dari ketiga dewan juri. Hafalannya kuat dan mendapatkan standing ovation dari Ustadz Motar. Kedua peserta ini merupakan peserta yang sangat luar biasa. Langsung saja kita akan mengumumkan siapakah dari kedua peserta ini yang nantinya akan lolos melaju ke babak semifinal. Kami ucapkan selamat kepada M. Rafa Ibnu Zikri. Sekali lagi.